bagaimana pahala amal ibadah orang yang pikun atau orang yang lemah, diterima atau tidak Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Rasulullah SAW tidak bisa menjawab Bapak dan Ibu, karena yang ditanya ini belum sampai, belum sampai. Maka Rasulullah menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat At-Tin, terutama di ayat yang ke-5 Bapak dan Ibu. Apa yang Allah katakan di surat At-Tin ayat ke-5 ini? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan kalian ke tempat yang rendah. Ke tempat yang rendah ini Bapak dan Ibu ada dua pendapat, apakah itu nanti di akhirat di neraka, atau posisinya lah tempat rendah itu adalah posisi seseorang yang dalamnya sudah pikun, sudah lemah Bapak dan Ibu sekalian. Apakah itu amalnya bisa diterima Bapak dan Ibu? Dan apakah dia bisa selamat dari asfala safilin Bapak dan Ibu sekalian? Nah, ini menjadi jawaban dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada. Maka di dalam surat ke-16 surat An-Nahl di ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila adzaril umur likay la ya'lam ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Dan Allah menciptakan kamu, tsumma yatawaffakum, lalu Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu sekalian memberikan kepada kita kematian, kematian. Wa minkum mayuraddu ila arzalil umur. Nah, sebelum kalian mati itu kami akan kembalikan kalian ke tempat yang lemah. Ke tempat yang lemah ini diartikan di dalam terjemahan itu adalah pikun Bapak dan Ibu sekalian. La ya'lamu ba'da ilmin syai'a. Kalian tidak tahu dari sesudah kalian mengetahui sesuatu. Jadi jangan-jangan nanti di antara kita sudah mulai lupa siapa teman sebelahnya hari ini, Bapak dan Ibu. Jadi lihat-lihatlah sekarang teman sebelahnya, siapa tahu lupa Pak. Jangan-jangan nanti lupa apa masuk rumah orang yang dimasukin, rumahnya nggak dimasukin, lewat Bapak dan Ibu sekalian. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan berkuasa Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tetapi surat ini diawali dengan al-qasam Bapak dan Ibu. Allah bersumpah. Jadi untuk menjelaskan pertanyaan para sahabat tadi, sahabat Rasulullah SAW ini, maka Allah mengawali dengan bersumpah dengan 4 hal. 2 hal dengan nama buah, 2 hal dengan nama tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi di awal kita lihat bahwa surah At-Tin ini berbicara tentang buah, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kenapa Allah bersumpah dengan buah? Karena pada dasarnya buah-buah ini mendominasi di tempat itu. Buah tin itu ada di Damaskus. Damaskus itu Suriah Bapak dan Ibu. Buah zaitun lebih mendominasi di mana? Di Palestina. Tetapi antara Suriah dan Palestina ini sangat berdekatan Bapak dan tetanggaan. Kenapa? Karena di Palestina pun juga ada buah tin dan ada buah zaitun. Buah tin ini Bapak dan Ibu semuanya dimakan. Nggak ada yang dibuang Pak. Dari mulai kulit sampai biji itu dimakan Bapak dan Ibu sekalian. Itu buah tin. Nah, sedangkan buah zaitun itu lebih banyak apa Bapak dan Ibu? Dibikin untuk minyak. Jadi minyak yang terbaik itu minyak zaitun Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau orang Arab itu Pak goreng, Pak masak apa itu pakai minyak zaitun. Kalau kita Pak mikir, ya Bu ya, mikir. Antara minyak Fortune sama minyak Sania itu Bu, mana Ibu pakai dulu? Fortune atau Sania? Mana yang lebih mahal Bu?
Fortune, padahal Xenia itu kecil Bu, Fortune besar Bu, mobil. Ya, dan ibu sekalian. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat ini karena ada 3 nabi yang apa? Yang sangat Bapak dan Ibu sekalian berpengaruh. Allah bersumpah dengan At-Tin, Az-Zaitun karena antara Suriah dan Palestina ini ada Isa alaihissalam, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu Allah bersumpah dengan gunung Tursina karena di gunung Tursina inilah Nabi Musa berbicara dengan Allah. Walaupun Allah tidak menampakkan dirinya. Sedangkan Nabi Musa meminta supaya Allah menampakkan, tetapi Allah hanya mendatangkan cahaya, Pak. Tetapi cahaya ini membuat gunung Tursina menjadi goncang, Bapak dan Ibu sekalian. Ada Musa di situ. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadzal baladil amin. Apa itu? Makkah, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu ceritanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man dakhala kana amina. Jadi barang siapa yang masuk ke Mekah, maka dia akan aman, Bapak dan Ibu. Ya. Maka tidak ada yang bisa melewati di atas Ka'bah, Pak. Tidak diizinkan untuk melewati di atas Ka'bah. Kenapa? Karena pengaruh Ka'bah itu ya lurus, Pak, dengan Ka'bah yang ada di Sidratul Muntaha itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi menghormati, maka tidak ada pesawat apapun yang akan lewat di atas Ka'bah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, maka kenapa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di dalam surat ke-14 ayat ke-35, beliau mengatakan wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan jauhkan anak cucuku dari apa? Menyembah berhala, ya, menyembah patung, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka nanti Allah datangkan Nabi terakhir yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menutup semua rangkaian kesyirikan, Bapak dan Ibu. Walaupun sekarang mulai lagi, Pak Ibu. Ya, mulai lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah, Bapak dan Ibu, bersumpah dengan 3 tempat ini? Karena Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa sungguh aku menciptakan manusia itu sebaik-baik keturunan, Bapak dan Ibu. Jadi Allah tidak main-main, Pak, menciptakan kita, Bapak dan Ibu. Allah bikin yang ahsan, bukan hasan, Pak. Ahsan. Ahsan itu yang lebih baik. Sama seperti kalau kita disakiti, Pak, Bu. Maka bagaimana cara kita membalasnya? Kalau Bapak Ibu disakiti boleh dibalas, Pak? Pak, kok diam aja, Pak? Bu. Kalau kita disakiti, dibohongi, dicurangi, Pak, boleh nggak kita balas? Boleh. Dalilnya? Boleh baik. Oh. Ya, udah nih, Bu. Ya, di dalam surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-40, Allah katakan wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Jika kamu dijahati satu kejahatan, maka kamu boleh membalasnya dengan kejahatan yang sama. Jadi, balas, Pak? Balas. Tapi masih koma kalimatnya. Belum habis, Pak. Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik dengan orang yang menjahatinya, maka Allah yang akan langsung memberikan pahala kepadanya. Artinya apa? Ditunda, Pak, nanti di akhirat. Saking besarnya, Pak. Jadi pilih yang mana, Bu? Balas atau memaafkan? Iya, balas memaafkan juga. Oh, enggak sama, Pak. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum khairul lahu khairul lisabirin.
Kata Allah di dalam surat 16 ayat ke-126 itu, jika kamu disakiti, maka kamu boleh membalasnya dengan balasan setimpal. Boleh, Pak. Ya, jadi kalau kita disakiti, boleh kita balas dengan balasan setimpal. Jika kamu sabar, lebih baik. Nah, ujungnya itu, Pak, Bu. Ya, jadi kita disuruh sabar. Jadi boleh, Pak, nggak apa-apa, karena wajah kita kan wajah pembalas semua nih. Nampak, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bahwa Allah SWT ingin mengatakan kepada kita, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan baik, Pak. Ahsanit taqwim, sangat baik. Keturunannya pun juga baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka Allah meminta supaya kita memperhatikan bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Musa, dan bagaimana Rasulullah SAW. Maka di dalam surat yang ke-19 yang beberapa kali kita baca di sini Bapak dan Ibu, di ayat 31-32, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Rasulullah dan kepada Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Di mana saja kalian hidup, kalian akan berkah. Ini syarat, Pak, Ibu, dari Allah. Di mana saja kalian hidup, kalian akan berkah. Lalu Allah berwasiat kepada kami, kata Rasulullah kepada Nabi Isa juga. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah, Bapak dan Ibu sekalian, salat. Wa ausani bis salati. Salat, jangan tinggalkan salat, Pak. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, mau senang, mau susah, jangan lupa sholat, Pak. Nah, terutama kalau Bapak dan Ibu menikahkan anak, jangan sampai anaknya itu dipajang di panggung sampai sore, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, dengan alasan dipajang dan capek. Padahal pesta itu adalah sunnah, Pak, bukan wajib. Nah, yang wajibnya sendiri ditinggalkan. Kita lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib, dengan alasan Allah tahu kami kan lagi dalam keadaan apa? Pesta. Padahal Allah katakan di dalam surat ke-14 ayat yang ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku tahu tentang perasaanmu, wahai manusia, tapi aku minta kepada kalian bersyukur kepada aku. Aku akan tambah nikmat pada dirimu, tetapi kalau kamu mengingkarinya, maka azabku sungguh pedih. Karena kita sadar, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang memberikan segalanya kepada kita sampai hari ini itu bukan kita, Pak, Allah. Maka Allah tidak mau Bapak dan Ibu diduakan dengan kita tidak melaksanakan sholat. Itu satu. Yang kedua, apa wasiat Allah kepada Rasulullah ataupun kepada Nabi Isa? Wazakati ma dumtu hayya, berzakat sebelum kalian ini mati. Bukan zakat dilakukan setelah mati, Pak. Tapi diminta oleh Allah, berzakatlah kalian sebelum kalian mati. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, itu kendaraan yang kita beli sudah dizakatin belum? Rumah yang kita beli sudah dizakatin belum? Pendapatan dari bisnis kita, usaha kita, itu sudah dizakatin belum setiap bulannya, Bapak dan Ibu sekalian? Emas yang Ibu simpan 85 gram setiap tahun sudah dizakatin belum? Coba Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena semua akan ditanyakan oleh Allah. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatuqwa biha junubu wa jibahu wa zurum hadza ma kanatum lil ilaihim. Di dalam surat ke-9 ayat 34. Di hari kiamat itu emas dan perak semua akan dileburkan di dalam api neraka, lalu akan dituangkan leburannya itu ke dahi, ke perut, ke pundak, punggung, Bapak dan Ibu, kepada orang-orang yang dulu menyimpan emas dan perak tetapi tidak mengeluarkan dalam bentuk zakat. Itu diberitahu, Pak, oleh Allah, Bu. Ya, ibu-ibu yang sering banyak menyimpan emas nih. Kalau emas-emas nggak perlu, Bu. Ya, disabari aja lah ya, Bu, ya, emas-emas itu. Ya, ya karena bukan emas, emas-emas ya bapak-bapak maksudnya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, wa barram biwalidati, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang keempat, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, jangan sisakan kesombongan sedikit pun di hati. Jangan merasa kita berjasa, jangan kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik dengan apa yang ada, bukan Pak. Semua karena Allah. Maka Allah tidak mau kita sombong, Pak. Yang sombong itu adalah Allah, Bapak dan Ibu, karena punya hak dia semuanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mempertegas kita, Bapak dan Ibu, bahwa aku menciptakan manusia itu dalam keadaan apa? Baik. Anak keturunannya baik, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan al-insan fi ahsani taqwim itu, Allah mengatakan bahwa di balik itu laqad khalaqnal jinsi wal insi fi ahsani syakl. Jadi syaklnya itu, bentuknya itu Bapak dan Ibu, itu lebih baik daripada makhluk yang lain. Tidak hanya itu, muttasifan bi ajmali wa akmali sifat. Sifatnya itu paling sempurna, Bapak dan Ibu. Paling sempurna untuk jadi orang baik, paling sempurna untuk jadi orang jahat, Pak. Karena ada potensi kita ini untuk jadi orang jahat, Pak. Ada potensi kita untuk jadi orang baik, Bapak dan Ibu sekalian. Dari mana kita tahu? Surat ke-7 ayat ke-168. Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi manusia itu kepada beberapa bagian. Ada golongan manusia yang baik, dan yang baik ini dibagi lagi, Pak Ibu. Tidak sama, tidak 100%, Pak. Yang baik itu bisa jadi yang baik itu ada 5%, ada yang 20%, Pak, baiknya. Ada yang baiknya 50%, ada yang baiknya kebangetan, Pak. Apapun dia kasih, Pak. Apa orang minta dikasih, Pak, sama dia. Masya Allah, Pak. Ya. Nah, kita belum sampai ke situ, Pak. Masih mikir. Ya, Bu, ya. Masih mikir. Otak mana, Bu? Kalau mikir dulu, Bu. Untuk ngitung-ngitung jangan dulu keluar. Biasanya otak tengah. Makanya kalau di bagian tengah ini lebih banyak putihnya, Pak. Terlihat bahwa kita pelit, Pak. Karena ngitung di bagian tengah, Pak. Kalau kanan ini kan menghayal. Kalau kiri ini kan berpikir, Pak, agak keras. Makanya kalau Bapak yang mukanya itu apa? Keras betul, mandangnya itu, Pak, apa? Serius betul. Berarti Bapak ini nggak pernah ngayal, Pak. Biasanya ubannya banyak sebelah kiri, Pak. Kenapa? Mikir terus, Pak. Mikirin kenapa dia di pojok, ya kan? Kenapa dia begini, Pak? Waduh, Masya Allah, Pak. Makanya Allah kasih 3 otak, Bapak dan Ibu sekalian. Maka salah satu sunnah kalau kita mandi junub itu, Pak, apa? Mensasa air di bagian 3 tempat, kanan, tengah, kiri, Pak. Tidak langsung mandi, Pak. Sunnahnya itu setelah kita berwudu itu mengambil air mensasa di bagian kepala, kanan, tengah, kiri. Kenapa? Karena 3 otak ini, Pak, perlu disentuh. Sebab ketika cairan sperma itu keluar, Pak, mempengaruhi otak kita. Maka kenapa setelah keluar cairan itu, Pak, Bapak jadi ngantuk? Oh, Bapak ngantuk? Belum, Pak. Ayo, Pak, kata si ibu. Kenapa? Ininya, Pak, udah lemah. Ya, makanya di dalam fikih itu kalau mau melanjutkan ronde berikutnya apa? Wudu, bukan mandi, Pak. Wudu. Kalau mandi tambah ngantuk, Pak. Diwudukan, Bapak dan maka di bagian kepala ini, Pak. Nah, sementara kita kalau mandi junub itu langsung mandi, Pak, buru gitu, Pak. Sunnahnya nggak diambil. Memang tetap sah, Bapak dan Ibu, tapi sunnahnya nggak dapat, dan Ibu sekalian. Nah, itu dalam sisi fikih. Ya, barangkali sudah dipelajari fikih ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu para ulama tafsir menyebutkan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu, Bapak dan Ibu, adalah ittasafu al-qama. Jadi manusia ini, Bapak dan Ibu, berbeda dengan yang lain. Kenapa? Kalau manusia itu berdiri, Pak, dia lurus, maka nggak ada cerita, Pak, kita ini keturunan dari monyet, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau monyet itu kan bungkuk, Pak. Nah, bungkuk itu biasanya kalau sudah apa? Sudah tua, Pak. Ya, Bapak dan Ibu. Maka di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat yang ke-54, Allah menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah itu menciptakan kalian dari lemah, Pak.
Kemudian setelah lemah Allah jadikan kalian kuat. Kemudian setelah kuat kalian lemah kembali. Dha'fa wa syaibah, sehingga nampaklah kelemahan kalian itu apa? Rambut kepala kalian menjadi putih. Nah, jadi kalau sudah banyak putihnya Pak di kepala namanya syaibah. Ya, sudah tua Pak. Tapi umurnya masih 30 Ustaz, tapi sudah putih rambutnya. Enggak tahu Pak, barangkali banyak mikir itu. Atau pigmennya yang bermasalah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Allah katakan tsumma radatnahu asfala safilin. Nanti setelah kalian diciptakan dalam keadaan sempurna Bapak dan Ibu sekalian, nah akan ada masa kalian itu apa? Melemah. Ya, ada masa melemah. Makanya Bapak lihat foto Bapak waktu masih bujang dengan foto Bapak sekarang setelah 60 tahun Pak. Mana yang lebih gagah Pak? Mana yang lebih gagah Pak? Sekarang? Jadi perlu disadari Pak, kenapa umur sudah 70 tahun tapi perilaku kayak 17 tahun Pak. Ingat Pak, kenapa? Enggak lama lagi Pak. Berarti sudah mulai pikun Pak itu. Kenapa? Umur 70 tahun kayak anak 17 tahun Pak, berarti pikun Pak ya? Iya Pak. Kenapa? Enggak sadar 70 tahun. Gayanya kayak anak 17 Bapak dan. Sebab ada yang model kayak begitu Pak. Ada ibu-ibu yang umur 70 tahun setiap malam minggu Pak pakaiannya apa Pak? Seperti anak umur 78 tahun Pak. Apa? Androknya itu setengah tiang Pak di betis. Ya, Bapak nggak percaya? Nanti malam minggu Pak, Bapak ke Abadi Suite. Malam minggu Pak, setelah Isya. Ke Ustadz tahu? Bukan sengaja Pak, bukan sengaja. Ya pernah duduk di situ karena ada tamu. Saya pikir ini ada acara apa Pak? Rupanya setiap malam minggu itu ada apa? Ada sembahyang Pak. Bahasanya sembahyang. Jadi semakin dia kaya Pak, biasanya semakin androknya itu naik ke atas Pak, sampai sebetis. Ya, artinya setengah betis Bapak dan. Padahal umur sudah 70, 80 Bu. Kita mikir ya Allah. Tapi nggak kelamaan Pak ngelihatnya, enggak. Hanya istighfar aja, ya Allah, kalau kayak begini caranya Bapak dan Ibu sekalian. Wajar kalau Allah menurunkan ayat ini Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya yang sudah merasa pikun jangan apa? Putus asa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban Bapak dan Ibu di ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebaikan, bagi mereka ganjaran yang tidak pernah putus Pak. Ya, tidak pernah putus Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sebelum dia menjadi pikun Bapak dan Ibu, sebelumnya ini dia beraktivitas beribadah yang kuat kepada Allah Pak. Jadi walaupun dia sudah pikun Pak, itu amal ibadahnya tetap berjalan Pak. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia melakukan perbuatan itu selagi dia masih sehat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan takut Pak, karena ada sebagian kita itu sudah merasa takut. Bagaimana nanti Ustadz kalau kami sudah pikun? Apakah amal ibadah kami diterima atau tidak? Lalu bagaimana sholat kami? Kenapa? Yang 4 rakaat jadi 5 rakaat Pak. Yang sholat subuhnya dikerjakan di waktu duha Pak. Kenapa? Karena sudah pikun. Tapi ada yang masih muda Pak, sholat subuhnya dikerjakan di waktu duha. Ada Pak ini. Ya, masih muda, belum pikun Pak, belum. Dan Ibu sekalian. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, Allah ingin menggambarkan kepada kita amal ibadah yang pernah kita lakukan dahulu Pak, itu akan menutupi kekurangan kita hari ini yang dalam keadaan kita sudah lemah. Ya. Makanya kenapa Allah katakan di dalam surat yang ke-16 di ayat ke-97, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang berbuat kebaikan baik laki-laki ataupun wanita dan diiringi dengan keimanan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya dan akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Jadi tidak hanya sesaat Pak, tetapi sampai mendatang kepada ya.
Ketika terjadi bahwa orang ini koma Pak, di rumah sakit, tidak bangun-bangun, tidak sadarkan diri Bapak dan Ibu, itu sudah rufi al-qalam Pak. Ya, kenapa? Sudah tidak berakal, sudah tidak ingat. Jangankan orang lain, dirinya saja sudah tidak ingat Bapak dan. Tapi ada orang yang Bapak dan Ibu diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi tidak sadar bahwa siapa yang telah memberikan kenikmatan kepada diri. Nah ini beda Pak. Ya ini beda Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu menitipkan, ya ada 4 hal Bapak dan Ibu. Tentang siapa? Tentang amanu. Siapakah orang yang beriman itu? Yang pertama, man istaqqa ilal jannati sar'a ilal khairat. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu merindukan surga Pak. Karena dia merindukan surga, sar'a ilal khairat, maka dia akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Selagi masih sehat Bapak dan Ibu, kita masih punya kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, ayo kamu segera berbuat baik. Kenapa? Karena nanti akan datang masa di mana kamu sudah tidak kuat, kamu sudah tidak mampu. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, selagi kita sehat, ada kesempatan, ayo berbuat baik Bapak dan Ibu. Apa saja, kenapa? Karena kamu merindukan surga Allah. Yang kedua, man asfaqqa minan nari intaha anisyahwan. Barang siapa yang takut akan neraka, maka hendaklah dia berhenti untuk mengikuti syahwatnya. Ada batas Pak, Bu. Kalau dari mulai pagi sampai sore kita urusan dunia, maka jangan lupa dari maghrib sampai ke pagi urusan akhirat. Sudah Pak. Tidak kaya juga Pak. Banyak orang yang dari mulai pagi sampai ke pagi lagi Pak, akhirnya apa yang terjadi? Sakit-sakitan Pak. Ya, karena kita sadar bahwa wafis sama rizqukum wa ma tu'adun, di surat 51 ayat yang ke-22, di langit itu ada rezeki-rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah untuk hambanya. Ditentukan Pak, nggak sembarangan. Jadi bahasanya itu kita menyambut Pak. Maka setiap kali kita keluar dari rumah kita itu jangan lupa kita berdoa dulu kepada Allah. Jangan langsung pergi Pak, jangan langsung berangkat. Kenapa? Karena kita sedang menjolok ini Pak, sesuatu yang sudah Allah tentukan buat kita. Ada waktunya, ada masanya, semua sudah ditentukan oleh Allah Bapak dan Ibu sekalian. Jangan takut Pak. Yang takut itu kalau rahmat Allah dijauhkan dari kita Pak. Yang ketiga, kata Rasulullah, man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi dzalzal. Barang siapa yang meyakini tentang akan datangnya kematian pada dirinya, maka dia tidak terlena dengan kenikmatan dunia Pak. Semua akan kita tinggal pada itu sekali. Jadi jangan asik dengan dunianya Bapak dan Ibu. Sudahlah Bapak dan Ibu. Ya, ada masa bahwa kita ini akan pensiun dari pekerjaan kita. Nah kalau kita pensiun Bapak dan Ibu, sudah siap belum? Apa yang dipersiapkan sebelum pensiun Bapak dan Ibu? Jangan yang dipikirkan tentang masalah apa? Mulai kurang pendapatannya. Banyak juga orang yang setelah pensiun dari pekerjaannya Bapak dan Ibu gak punya rumah. Banyak Pak. Ya, menumpang sana, menumpang sini Bapak dan Ibu sekalian. Rumah tangganya berantakan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tadi, iman tadi Pak. Jadi supaya Bapak dan Ibu sekalian kita ini selamat dari semuanya, maka Allah minta tetap kamu beriman dan tetap kamu beramal soleh. Yang keempat, man arafat dunya, kata Rasulullah, hanat alaihil musibat. Barang siapa yang memahami tentang dunia, maka dia akan merasakan apapun yang terjadi di dunia itu sesuatu yang ringan Pak. Ringan Pak. Kenapa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di dalam surat yang kedua di ayat ke-155 Pak, aku uji kalian dengan sedikit rasa takut. Yang kedua, rasa lapar. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, bermasalah jiwanya Pak, sakit-sakitan, fisiknya sakit-sakitan Bapak dan Ibu. Wathamarat, buah-buahan. Apa artinya? Antara yang kita kerjakan dengan apa yang kita dapatkan berbeda Pak. Tapi sedikit kata Allah Pak.
Tidak banyak. Kenapa dia menjadi besar, Bapak dan Ibu? Penyakit tadi, penyakit apa? Takut tentang harta, tentang fisik, tentang apa yang bakal didapat kemudian. Karena kita memasuki wilayah Allah, Pak, bukan wilayah kita. Wilayah kita itu ya lakukan sesuatu yang membuat Allah itu senang, Pak. Kalau bahasa orang itu, lakukan ibadah yang ekstrim. Apa itu Bapak dan Ibu? Bangun jam 00, lalu sholat tahajud, baca Quran 10 sampai 12 juz, Pak. Bisa, Pak? Itu ekstrim, Pak. Kalau mau, Pak. Ini enggak, sholat tahajud jam 4.15. Pengennya masuk surga Firdaus, supaya kaya raya. Ya nggak bisa, Pak, kayak begitu. Oke lah, kita lakukan, Bapak dan Ibu. Tapi Allah minta kepada kita yang lebih besar. Kenapa? Karena aku pun juga akan memberikan sesuatu yang lebih besar kepada dirimu. Kalau kita kepingin kayak begitu, Bu, Pak, ya, kan sudah dijelaskan sebelumnya di surat ke-71 ayat yang ke-10 sampai 12 sebagai rumus rezeki katanya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Nabi Nuh? Ayo kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian akan mengampuni kalian. Kedua, yursilis sama 'alaikum midrara, istighfar itu akan mendatangkan air hujan yang deras dari langit. Artinya apa? Rezeki yang sangat deras dari langit, midrar, Pak. Tidak hanya itu, ayo kamu istighfar, karena istighfar itu apa? Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfar itu akan mendatangkan apa? Harta yang banyak, uang yang banyak. Apalagi, Pak? Yang banyak pokoknya kata Allah. Yumdid. Anak yang banyak. Jadi kalau Bapak dan Ibu kepengen anak banyak lagi, istighfar yang banyak, Pak. Ya, maksud istighfar itu istighfar, Pak, sudah umur 70 tahun mau banyak anak gimana, Pak? Istighfar yang banyak, Pak. Iya, dan Ibu sekalian. Wa yaj'al lakum jannat. Siapa yang beristighfar, maka aku akan berikan kebun-kebun baru. Jannat, Pak, usaha-usaha baru. Yang hanya satu tadi ini akan apa? Bertambah, tidak hanya satu, Bapak dan Ibu. Wa yaj'al lakum anhara, dan aku akan berikan kalian itu rezeki seperti air sungai, Pak. Yang kadang itu dia deras, Pak. Dia pasang, kadang dia surut, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi tetap mengalir rezekinya. Kenapa? Karena istighfar, Bapak dan Ibu sekalian. Makanya diajarkan di thariqat itu untuk memperbanyak zikir, Pak. Makanya kerja di thariqat itu zikir aja, Pak. Dari mulai pagi sampai pagi kalau kuat, Pak. Zikir, Bapak dan Ibu sekalian. Maka beda mazhabnya Imam Maliki dengan mazhab Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan gurunya Imam Malik. Wahai Syekh, yang namanya kita untuk mendapatkan rezeki itu harus usaha. Apa kata Imam Malik? Enggak perlu, kan semua sudah diatur sama Allah. Sudah diatur, Pak. Tapi tetap Imam Syafi'i tidak terima, Pak. Karena dia ingin menampakkan bahwa pendapatnya benar, Pak. Pendapat dia benar, maka dia pamit kepada gurunya Imam Malik. Dia keluar, Pak, dari rumah Imam Malik. Lalu di pertengahan jalan Allah berikan dia pekerjaan. Ada seorang tua yang sedang mendapatkan hasil anggur, Pak, dari apa yang dia tanam. Nah, dia butuh orang untuk membantunya. Imam Syafi'i menawarkan diri kepada orang tua ini. Boleh aku tawarkan tenagaku? Silakan. Akhirnya Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu, mendapatkan upah. Apa upahnya? Setengah karung anggur, Pak. Yang dia pikirkan, Pak, ketika dia mendapatkan hasil dari kerjaannya adalah gurunya Imam Malik. Dia datang ke gurunya ingin mengatakan bahwa yang namanya rezeki harus dicari. Ketok pintu, diterima sama Imam Malik dengan senang hati. Guru, aku menghadiahkan setengah dari karung ini anggur untuk dirimu. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, tadi sebelum zuhur aku kepingin memakan buah anggur. Kata Imam Syafi'i, aku kepingin makan buah anggur. Setelah zuhur kau datang bawa buah anggur.
Apa kata Imam Malik? Rezeki memang tidak dicari, tapi dia bisa datang sendiri dengan izin Allah. Jadi Bapak dan Ibu pakai mazhab yang mana? Maliki atau Syafi'i? Kalau masih Syafi'i Pak, jangan Maliki Pak. Kenapa? Nanti Ibu marah-marah di rumah. Wah, Pak. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, kalau sudah sampai ke tahapan Imam Malik Pak, Masya Allah, Bapak dan Ibu, ya, hanya terbersit saja di hati. Berkali Bapak juga pernah terbersit di hati, kepengen sesuatu. Sampai rumah Pak, ada. Sampai rumah ada Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu, itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena keinginan kita kepada Allah, Allah wujudkan Pak. Begitu pula sebaliknya Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.